Oke, apa kabar Bapak Ibu guru Sekolah Tunas Daud yang sekarang melakukan WFH ya? Saya dari Media Center Tunas Daud akan memberikan panduan bagi Bapak Ibu guru tentang penjelasan e-learning, panduan untuk menggunakan e-learning. Nah, ini ditampilkan di layar saya. Yang saya jelaskan nanti yang pertama tentang bagaimana cara menggunakan bahan dan tugas. Yang kedua, cara membuat dan melihat nilai kuis atau ujian online. Dan yang ketiga tentang diskusi materi. Nah, ini nanti kita akan lakukan untuk pembelajaran online siswa-siswi Tunas Daud khususnya untuk PAUD, SD, dan SMP. Oke, kita mulai ya. Yang pertama, panduan untuk bagaimana cara memberikan ke anak-anak bahan dan tugas. Nah, langkah yang pertama, klik bahan dan tugas ya. Dan jangan lupa, pilihan yang pertama itu untuk memilih tahun akademik semester genap ya. Kemudian klik tombol hijau, lihat. Ya, pilih semester tahun akademik, kemudian klik tombol hijau, lihat. Oke, sudah tampil ini ya. Nah, terus ada titik 9 ini warna hijau, tampilkan, itu diklik ya, actionnya diklik tampilkan. Oke. Nah, di sini saya menggunakan akun Demo Guru, itu sudah mengirim ke anak-anak kategori bahan dan tugas. Apa perbedaan bahan dan tugas? Ini sudah kita lihat. Di sini kalau bahan, ini siswa nanti cuma hanya download file. Bisa mendownload file yang kita kirimkan. Kalau tugas, itu siswa bisa mendownload file kita yang kita kirimkan. Ini berupa tugas ya. Contohnya Bapak Ibu memberikan tugas, tolong buat puisi. Contohnya seperti gambar yang Mister kirim. Contohnya seperti itu. Nah, nanti anak-anak mengirimkan tugas itu di jawaban tugas. Nah, saya tampilkan juga. Ini kan dashboardnya guru ya. Kalau ini dashboardnya murid nih. Tampilannya bahan dan tugas seperti ini. Ini muridnya guru demo tadi. Nah, kalau bahan, siswa hanya bisa mendownload. Kalau tugas, setelah siswa mendownload, apa tugasnya tersebut, kemudian hasil kerjaan siswa itu dikirim tugas ini. Ya, sudah jelas ya. Nanti kalau memang masih bingung bisa diulangi videonya ya. Kalau sudah dikirim tugas itu muncul di tempat kita. Nah, ini jawaban tugas, ini dashboardnya guru. Oke, di jawaban tugas nanti muncul. Nah, siapa aja yang mengumpulkan. Nah, ini ada satu anak yang sudah mengumpulkan nama siswa demo, pesan siswa ini Bu. Nah, waktu kirim jam segini. Nah, ini hasil kiriman siswa ya. Jadi intinya bahan dan tugas berbeda. Kalau bahan itu mengirimkan bahan saja, siswa cuma hanya bisa mendownload. Kalau tugas itu siswa mendownload tugas dari gurunya, kemudian mengumpulkan dua arah ya. Kalau tugas mendownload dan mengirimkan tugas. Oke. Nah, sekarang saya memberikan contoh kalau bagaimana cara membuat bahan ya. Klik tambahkan data ya, warna biru tua ini tombolnya, tambahkan data. Oke, pilih kategori. Nah, kita disuruh memilih bahan atau tugas. Kita klik bahan, nama file sesuai dengan perjanjian kemarin, mata pelajaran seandainya ya, demo pembelajaran 2
Oke, gitu. Terus file, ini cari file bahan dan tugas. Itu file kita cari di komputer kita. Itu bisa dari flash disk atau dari dokumen Bapak Ibu. Ini saya dari picture ya, komputer saya ya. Oke. Seandainya saya mengirim gambar ini, semua file bebas, tapi kalau bisa berupa file gambar atau Office, PDF, biar secara umum bisa membuka para murid kita. Oke, ini saya kirim gambar beruang ini ya, foto gambar beruang. Klik open ya. Saya ulangi ya. Ini diklik filenya, kemudian klik open kalau setuju. Oke. Terus di sini kita menentukan waktu mulainya tugas ini terupload dan waktu tugas ini tertutup itu kapan. Kalau seandainya ini 29 saya membuatnya, seandainya saya tutup sampai 4 April, nah berarti 4 ini 04. Sorry. Oke. Keterangan boleh dikosongi atau diisi seandainya segera di download. Oke. Terus klik kalau sudah semua terisi, periksa mulai dan selesainya terisi dan filenya sudah terupload. Kalau sudah ada warna hijau muda ini berarti file sudah terupload. Itu klik tombol tambahkan ya Bapak Ibu. Nih, klik tambahkan, diklik. Oke, tunggu sejenak. Nah, udah muncul nih nomor 3. Nama tugas nomor 3, demo/pembelajaran 2 bahan. Nah, waktu mulai tanggal 29 Maret sampai 4 April. Sudah jelas Bapak Ibu ya, cara membuat bahan. Nah, kalau membuat tugas itu sama alurnya. Tambahkan data, klik. Perbedaannya di kategori itu tugas ya. Nama file seandainya demo pembelajaran 3. Oke. Seperti biasa cari file yang akan diupload. Gambar ikan sekarang, kalau tadi panda ya. Terus tanggal 5 April. Terangan dicoba contohnya. Klik tambahkan ya. Tambahkan. Nah, muncul tugas nomor 4. Nah, berarti Bapak Ibu guru mempunyai 4 tugas. Ada bahan 2 dan tugas 2 macam ya. Kalau bahan itu siswa hanya bisa mendownload file bahan Bapak Ibu untuk belajar di rumah seandainya. Kalau tugas itu anak bisa mendownload file Bapak Ibu dan bisa kemudian di dalam downloadan itu berupa tugas atau contoh tugas, itu anak-anak membuat tugas berupa seandainya di foto lah, apa berupa Word, Excel, PowerPoint, itu diupload di tugasnya itu ya. Sudah mengerti ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti kalau kebingungan boleh langsung japri di tim IT Tunas Daud Media Center. Yang pasti di video ini sudah jelas pastinya. Kalau memang masih bingung silahkan diulangi videonya ya. Oke. Berikut untuk panduan cara membuat bahan dan tugas. Oke, lanjut ya. Kita lanjut cara membuat kuis atau ujian online. Nah, oke. Seperti biasa, pilih dulu tahun akademiknya ya. Kemudian klik lihat ya, klik lihat. Nah, tampilkan. Oke, di sini saya sudah membuat
5 ujian sama kuis. Sebenarnya kuis sama ujian online sama sistemnya, tetapi cuma penamaannya. Kalau kuis itu kuis untuk ngetes anak-anak seberapa jauh mengerti materi, tapi tidak ada penilaian. Kalau ujian, seandainya buat ujian ulangan harian atau PTS, US, pakai ini bisa. Lebih baik semua pakai ujian ya. Saya jelaskan aja ya. Cara membuatnya sama, kuis sama ujian, cuma beda nama ya. Kalau sekarang saya membuat ujian online ya. Untuk batas waktunya, oke, kita mulai buat. Seperti biasa, klik tombol tambahkan data. Ujian online ya. Kategori ujian online, keterangan nama pelajaran, seandainya pelajaran panduan. Nah, batas waktu. Nah, kalau menurut kami lebih efektif batasan waktu itu minimal 24 jam pengerjaannya. Kenapa? Karena murid atau siswa kita itu masih tergantung dengan orang tua, atau masalah device-nya, laptopnya masih dipakai kerja orang tuanya, tidak bisa bebarengan untuk memakai atau online bebarengan untuk mengerjakan tes ini. Lebih baik minimal 24 jam pengerjaannya. Seandainya kita upload sekarang, saya membuat jam 2 ya, 2 siang ya. Saya upload ini berupa menit kan, ini programmernya mohon maaf berupa menit dulu. Nanti kedepannya ada update langsung setting tanggal kayak banda tugas ya, menit ya. Contohnya, sorry kalkulator ini hitung-hitungan bingung soalnya banyak. Seandainya 24 jam, lebih baik 26 jam ya, 26 jam. Yang 2 jam untuk membuat soal dulu ya. 26 jam kali 60 ya, 1 jamnya 60 menit. Nah, berarti 1560. Atau Bapak Ibu mengaktifkan 2 hari, berarti 48 jam kali 60, 2880. Seandainya ini saya membuat ujian ini aktif selama 2 hari ya, dari kita buat sekarang. Nah, seandainya ini saya isi 280 menit, klik tombol tambahkan ya. Nah, ini nomor 6. Ini kan soalnya masih kosong nih. Kita sekarang buat. Contohnya kita klik lihat soal. Nih, logonya kaca pembesar nih. Diklik lihat soal ya. Kemudian, nah di sini ada 2 pilihan nih. Ada soal IC dan ada soal objektif. Kita tambahkan soal objektif dulu. Siapa? Contohnya ya ini ya. Nama Presiden ke-7 Indonesia. Oke. Nomor 2 saya tambahkan lagi. Siapa, berapa provinsi di Indonesia. Nah, dan seterusnya. Kalau Bapak Ibu menambahkan nomor berikutnya atau 10, tambah soal IC ya. Ini contohnya 2 soal dulu. Kalau banyak-banyak nanti kelamaan videonya. Terus ini soal IC udah. Terus saya tambahkan lagi soal objektif. Nah, di sini contohnya siapa? Nama Menteri Pertahanan
Indonesia. Oke, seandainya jawaban A, diklik di sini ya, diklik kiri untuk mulai menulis. Seandainya jawaban A Tito, jawaban B Bambang, jawaban C Suryo, jawaban D Rere. Oke, kalau Bapak Ibu mempunyai pilihan ganda A sampai D, isi semua. Kalau memang kelas 1 atau TK sampai A sampai C, A, B, C, berarti yang D dihapus. Ini saya kasih secara umum aja ya, sampai D. Terus jangan lupa diisi kunci jawabannya. Kunci jawabannya huruf kecil ya, A, B, C, D. Seandainya pertanyaan Indonesia namanya Suryo, nah, berarti jawabannya kan C ya. Oke, huruf C kecil ya, A kecil, B kecil, C kecil, D kecil, jangan capital ya, jangan huruf besar, biar nanti bisa menilai otomatis. Bapak Ibu nggak usah ngoreksi, langsung keluar nilainya ya. Terus jangan lupa klik tambahkan ya, klik tambahkan. Nah, oke. Ini tampilan di tempatnya Bapak Ibu. Nanti muncul di tempatnya siswa nggak ada kunci jawaban ya. Ini muncul di akunnya Bapak Ibu guru. Dan selanjutnya kalau ada penambahan lagi soal objektif seperti kayak tadi, tambah soal objektif gitu ya, dan seterusnya. Bapak Ibu bisa mengisi 10 sampai 100 soal ya. Nah, berikut untuk membuat ujian ada IC dan objektif. Objektifnya opsional, bisa 2 pilihan, 3 pilihan, 4 pilihan, maksimal 5 pilihan ya. Kalau sampai 10 pilihan nanti bingung siswanya untuk memilih ya. Sudah ya, saya juga tampilkan bagaimana sih tampilan ke anak-anak soalnya. Nah, coba saya tampilkan, ini akunnya anak-anak ya, siswa demo ya. Nah, kuis dan online tampilkan. No, ini panduan nih, 2 hari berarti tanggal 30 dan 31 sampai jam 1 ya, siang ya, itu sudah tertutup 2880 menit. Berarti kalau 5 hari ya dikalikan saja 1440 kali 5, pakai kalkulator kalau bingung. Oke. Nah, jawab soal. Nah, seandainya ini, nah ini anak-anak nanti bisa langsung memilih ya, seperti itu. Terus kalau waktunya habis di siswa juga akan tampil. Kalau waktu habis warna merah ya, waktu habis, nggak bisa masuk situ. Maka dari itu lebih baik minimal 24 jam. Soalnya kita kasih pengertian lah ke orang tua bahwa orang tua itu kegiatan di rumah tidak sama, ada yang sibuk di pagi hari, siang hari, atau malam hari ya. Oke ya, sudah jelas ya. Nah, yang ketiga, saya jelaskan tentang diskusi materi. Nah, diskusi materi ini seperti kita komen-komenan di media sosial Facebook atau Instagram ya, saling men-share atau memberikan interaksi di e-learning ini kepada anak-anak. Jangan lupa setelah klik diskusi materi, pilih tahun akademik, klik lihat, kemudian tampilkan. Nah, sebelumnya saya sudah membuat judul topik halo, ada satu balasan.
Nah, lihat balasan. Nah, bagaimana kabar? Baik, contohnya seperti itu. Nanti siswanya saling membalas. Intinya di sini saling diskusi materi di sini. Seandainya kita memberikan materi tentang corona, kita buat ya. Buat topik baru, diklik kanan atas ya. Ini kursor saya, lihat, diklik buat topik baru, kemudian judul topik seandainya bahaya corona. Terus diisi topiknya, bagaimana pendapatmu tentang corona? Oke. Kalau sudah, klik tambahkan. Oke ya. Nah, di sini sudah ada judul topik. Kita klik lihat balasan. Ada udah yang balas belum? Oh, ternyata belum. Oke. Ya, ini untuk tampilan di tempatnya guru yang membuat topik diskusi materi. Kalau kita melihat di tampilan siswa, ya, ini tampilan siswa. Coba kita lihat keluar nggak? Oh, tampilkan. Nah, ini keluar yang kita buat tadi, bahaya corona. Coba dilihat balasan, kita komentar. Ini siswa yang berkomentar ya. Corona sangat mengerikan. Karena saya harus belajar di rumah. Diklik ini send ya. Nah, ini siswa demo berkomentar yang diberikan topik yang diberikan oleh guru tadi ya. Bagaimana pendapat tentang corona? Nah, ini ada siswa demo yang berkomentar. Oke, kita kembali lagi ke akunnya guru tadi, kita lihat. Coba kalau di akunnya guru muncul nggak siswanya? Nah, ini muncul nih. Nah, seperti itu ya penjelasannya tentang diskusi materi. Intinya diskusi materi itu untuk diskusi. Kalau kita di kelas diskusi materi ada feedback, kita menjelaskan masalah atau memberikan masalah kepada anak-anak saling memberikan masukan kepada guru-gurunya, atau nanti di sini anak-anak saling memberikan masukan, ide, kritik dengan teman-temannya. Nanti semua anak-anak yang di sini komen itu juga bisa dilihat teman-teman lainnya. Oke ya. Sekian panduan dari saya dari Media Center Tunas Daud. Semoga e-learning ini membantu kita dari mengajar anak-anak dari rumah ya, WFH ya, work from home ya. Memang kita susah untuk secara cepat, untuk harus belajar cepat untuk memakai program ini, tapi kita harus lakukan demi kita hadir ke anak-anak yang kita di rumah, bahwa kita tetap hadir, Bapak Ibu guru tetap hadir untuk memberikan pendidikan yang terbaik buat anak didiknya. Oke, terima kasih, salam sehat, jaga kesehatan di rumah, Tuhan memberkati.